Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwatul iman, saudaraku seiman dan sakidah, Anda pasti pernah menyaksikan, telinga Anda pasti pernah mendengar, atau mungkin juga Anda punya pengalaman langsung betapa ada dari sebagian saudara kita sesama orang Islam yang tidak amanat, mungkin berbuat jahat, mungkin menyakiti hati Anda, sehingga Anda akan berkata, orang Islam kok seperti itu? Orang Islam kok jahat? Demikiankah Islam? Mungkin karena pengalaman ini satu demi satu terulang. Beberapa kali terulang dalam kehidupan Anda, mungkin Anda sampai pada kesimpulan, sama saja Islam dengan yang lainnya. Islam juga korupsi, Islam juga ada yang mencuri, Islam juga ada yang berzina, Islam juga ada yang membunuh. Mungkin Anda berpikir seperti itu, bahwasanya sama saja, tidak ada bedanya. Toh, itu banyak orang Islam sebagai sampah masyarakat. Orang Islam juga banyak yang menjadi perampok, koruptor. Bahkan mungkin kebanyakan koruptor di negeri ini orang Islam misalnya. Anda akan berkata, akhirnya Anda berkesimpulan sama saja. Tidak ada bedanya. Yang penting adil, yang penting pandai. Mungkin Anda berkesimpulan seperti itu. Tentu ini adalah sikap yang tidak sepatutnya dilakukan, atau kesimpulan yang tidak sepatutnya diambil oleh orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pasti pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang beriman juga pasti pernah mendengar, afanaj'alal muslimina kal mujrimin? Apakah masuk di akal? Apakah bisa dapat diterima kalau orang Islam dianggap sama dengan orang yang berbuat jahat? Tentu tidak. Afanaj'alal muslimina kal fujjar? Apakah muslimin akan dianggap sama dengan orang yang fujar? Tentu tidak akan sama, tidak boleh disamakan. Hanya saja hal yang sepatutnya kita tilik bersama, kita renungkan bersama. Apakah berarti Islam itu pasti tercermin pada setiap umatnya? Tentu tidak. Oknum bukanlah standar nilai Islam. Oknum umat Islam ada yang membunuh, ada yang mencuri, oknum umat Islam ada yang korupsi. Namun Islam tentu tidak merestui itu semua. Islam pasti tidak mengizinkan. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Islam mengajarkan, bahkan Rasulullah SAW telah menegaskan, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga Rasulullah SAW telah menyatakan, la yazni zani wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu tidak sedang menyandang predikat mukmin. Wa la yantahi bunuhbatan wa huwa mu'min. Dan dia tidaklah sedang merampok dalam kondisi sedang menyandang imannya sedang hampa, sedang kosong, sedang luntur. Sehingga kalau dia mencuri, dia berzina, dia membunuh, itu dia sedang lalai dari keimanannya. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata. Mustahil orang yang benar-benar dirinya beriman sengaja membunuh sesama orang Islam. Sengaja membunuh orang, menumpahkan darah orang lain dengan tanpa alasan. Kalaupun terjadi, maka itu pasti karena faktor kesalahan, tidak kesengajaan. Sehingga kalau ada muslim yang sengaja membunuh, sengaja mencuri, sengaja menipu, maka ketahuilah dia sedang, dadanya sedang hampa dari iman. Jiwanya imannya sedang luntur. Sehingga, atau barangkali dia baru beriman lisannya, namun hatinya masih hampa dari keimanan. Karena dahulu Rasulullah SAW menyatakan, ya ma'asyara man amana bilisanihi wa lam yu'min qalbah. Wahai orang yang beriman lisannya namun hatinya belum beriman. La tatabba'u auratal muslimin. Jangan hobi mencari cacat kejelekan orang sesama orang Islam. Karena barang siapa yang hobi mencari cacat, menghibai, namimah, mencari mengorek-ngorek kesalahan orang Islam, maka apa yang akan terjadi? Allah akan balas. Tatabba'allahu auratahu. Allah akan bongkar cacat dia, kejelekan dia, aibnya. Dan barang siapa yang telah Allah bongkar jeleknya, cacatnya, akan Allah permalukan walau di tengah-tengah keluarganya sendiri. Karena jadilah orang yang cerdas.
pandaikan antara Islam, pisahkan antara Islam dengan oknum umat Islam. Oknum Islam ada yang mencuri, namun Islam tidak pernah merestui pencurian. Oknum Islam ada yang korupsi, namun Islam tidak pernah mengajarkan korupsi. Bahkan sebaliknya, Islam mengajarkan orang untuk amanah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak pantas disebut sebagai orang mukmin orang yang tidak memiliki amanat. Islam tidak pernah merestui merampok, menghalalkan segala macam cara harta orang lain. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta sesama orang Islam untuk Anda makan, kecuali bila dia rela, dia ikhlas, dia legowo hatinya memberikan, menyerahkan hartanya kepada Anda. Islam juga tidak pernah merestui kemalasan, malas berkarya, malas berpikir, malas berbuat, pelit, kikir. Tidak pernah Islam merestui seperti itu. Islam tidak pernah merestui kemalasan, kumuh, kotor. Tidak. Islam bahkan menganjurkan umatnya untuk menjadi umat yang tangguh, gigih, rajin bekerja. Karenanya Anda pasti pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Kalau engkau telah selesai dari satu urusan, segera bangkit dan kerjakan urusan lain. Itu mencerminkan akan sebuah etos kerja yang luar biasa. Namun sayang banyak dari umat Islam yang belum menerapkannya. Sehingga jangan salahkan Islam. Kalau ada hal yang tidak beres di tengah-tengah umat Islam, salahkan oknumnya, itu oknum. Kalau Anda mempelajari Islam dan kemudian mengamalkannya dengan baik, pasti Anda akan merasakan betapa indahnya Islam. Benar, ada dari umat Islam yang korup, namun Islam tidak mengajarkannya. Jangan pernah katakan sama saja Islam dan tidak Islam, sama saja. Tidak sama. Oknum bisa jadi, tapi Islam tidak pernah. Islam telah mengajarkan nilai-nilai yang luhur. Andai umat Islam termasuk Anda mempelajari Islam, mengamalkan Islam dengan baik, niscaya Anda menjadi orang yang paling produktif, menjadi orang yang paling amanah, menjadi orang yang paling jujur, menjadi orang yang paling adil. Kapan? Bila Anda benar-benar menerapkan agama Islam. Namun sayang, saya, Anda, kita semuanya belum sepenuhnya mempelajari Islam. Terlalu banyak syariat Islam yang belum kita pelajari. Kalaupun kita telah mempelajari, kita belum pernah belajar bagaimana mengamalkannya. Berbeda dengan dahulu. Para sahabat ketika mereka belajar dari para sahabat, dari Rasulullah SAW, mereka belajar dua hal. Mereka belajar ilmu dan juga belajar amal. Dahulu para sahabat Abdul Mas'ud, Utsman bin Affan, Abdurrahman dan yang lainnya, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, mereka mengatakan, kunna lana tajawazu 10 ayat. Dahulu semasa kami belajar dengan Nabi SAW, kami tidak melampaui, tidak melewati 10 ayat. Berpindah ke ayat selanjutnya, kecuali kita telah mempelajari ilmu dan amal yang tercantum, yang termaktub, yang terangkum dalam ayat-ayat tersebut. Sehingga apa kesimpulannya? Fata'allamnal ilma wal amala ma'an. Kami belajar ilmu agama, belajar ilmu Al-Quran, dan juga belajar bagaimanakah mengamalkan ilmu tersebut. Fata'allamnal ilma wal amal ma'an. Karena jangan samakan antara Islam dengan oknum orang Islam. Sehingga jangan pernah berkata bahwasanya sama saja Islam dengan non-Islam sama saja. Ada yang korupsi juga, ada yang berzina juga. Tidak sama. Islam tidak sama. Inna dina indallah al-Islam. Satu-satunya agama yang benar yang diterima oleh Allah SWT hanyalah Islam. Itulah satu-satunya agama yang benar. Itulah satu-satunya agama yang akan menjadi solusi. Membawa solusi perubahan bagi umat manusia. Itulah satu-satunya agama yang mampu mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia, kedamaian bagi umat manusia. Kalau kita semuanya menjalankannya, itulah satu-satunya solusi bagi seluruh problematika umat. Kalau kita komitmen menjalankannya. Hanya saja, sekali lagi saya berpesan, jangan pernah nilai Islam dari oknumnya. Karena oknumnya, termasuk saya, termasuk mungkin Anda, belum sepenuhnya menjalankan Islam. Apa yang kita amalkan belum seindah apa yang diinginkan oleh Islam. Apa yang kita ucapkan belum seindah apa yang diajarkan oleh Islam. Apa yang kita yakini dan apa yang selama ini kita ajarkan masih terlalu jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidakkah
Kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW yang telah membuktikan menerapkan Islam dengan sempurna telah mendapatkan sanjungan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau itu memiliki satu akhlak, satu perangai yang mulia. Karenanya kita sebagai umat Islam, marilah kita menilai Islam dari Rasulullah SAW. Menilai Islam dari figur Rasulullah SAW, bercermin inilah Islam yang benar seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan menilai Islam dari para koruptor. Jangan menilai Islam dari para penzina. Jangan menilai Islam dari para pembunuh, dari para misalnya pengemis atau yang lainnya, orang yang kumuh. Jangan nilai Islam dari mereka. Nilailah Islam dari teladan Rasulullah SAW seperti yang Allah tegaskan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh bagi kalian telah terdapat uswah, teladan yang sangat indah pada diri Rasulullah SAW bagi Anda bila Anda benar-benar mengharapkan kehidupan, keridhaan Allah dan juga kehidupan di hari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.